Halo sahabat Indonesia, kita bertemu dalam rubrik Indonesia Maju, Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini agak berbeda, kami mengangkat tentang budaya, tapi bukan budaya seni atau apapun, tapi budaya dalam bentuk olahraga, peninggalan leluhur kita, yaitu silat Betawi untuk jurus beksi. Iya, betul. Nah, bersama kami hari ini sudah ada satu, yang pertama adalah Panglima Operasi 1 TNI AU, Bapak Marsikal Muda TNI Tribowo Budi Santoso, dan guru besar dari beksi Pak Haji Basir Bustomi. Panglima izin bicara sama Pak guru besar dulu ya. Pak Basir, ini beksi luar biasa gerakannya tadi. Sampai sejauh mana perkembangannya sekarang? Ya, alhamdulillah perkembangannya dia masih eksis di tanah Betawi, tanah Jakarta. Dia bermula di tahun pertengahan abad 18 munculnya di daerah Dadap, wilayah perbatasan Tangerang sama Jakarta Barat. Dari pertengahan itu yang mengembangkan pertama anak keturunan Tionghoa malah, tapi udah lahir dan besar ratusan tahun di bumi Indonesia, menciptakan hasil karya berupa bela diri. Main, kalau istilah di Betawi, main pukul, khas Betawi yang namanya beksi. Lantas yang kedua turun ke bawah ke salah satu muridnya, Ki Marhali bin Sainan. Ketiga Haji Gojali, keempat guru saya Haji Asbullah. Nah itu sejarahnya. Pak Haji sekarang. Iya, alhamdulillah. Pak Haji, apa perbedaan yang nyata beksi ini dengan silat Betawi yang lain? Ya, perbedaannya itu kita kebanyakan kombinasi pukulannya banyak, sikutnya juga banyak, dan jenis pukulannya juga celentang kayak begini. Ini celentang. Kalau permainan lain dia begini ya. Terbalik kayak tinju. Dia begini malah. Supaya dia rotasi. Keunggulannya apa, Pak? Nah, keunggulannya dia punya bicep tricep lebih 2 kali lipat kekuatannya dibanding begini. Ada yang dia begini-begini. Nah, secara saintifik lebih kuat satu, ya. Ya. Terus yang kedua, pukulan kayak begini ditangkap, rotasinya lebih luas. Bisa begini bergerak. Terus yang ketiga, yang kedua ciri khasnya sikut. Kita banyak sikut. Sikut, kekuatan dari sikut. Ya, sikut depan, gedor. Ibaratnya dia masuk kemari. Nah, dan juga di silat Betawi pada umumnya dia menggunakan tangan mayoritas karena jenis permainannya jarak dekat. Rapat. Kalau tendangan ada? Tendangan yang tinggi nggak ada. Tapi dia sekedar gerakan kakinya dari pinggang ke bawah. Karena pada dasarnya pertarungan jarak pendek. Nah, betul. Tapi mengantisipasi orang menendang kita ada. Mengantisipasi. Tetap pakai tangan. Ya, tetap pakai tangan dengan teknik tangan gitu. Kalau kaki paling bakal geding, bakal ngosek, bakal mendengkul. Untuk menendang kita enggak. Tapi menggunakan tangan untuk mengantisipasi tendangan lawan kita ada. Pak Haji Basir, sampai sejauh ini sudah berapa banyak yang peserta atau dari beksi ini? Ya, alhamdulillah udah hampir sekitar 400-500 orang. Kita buka di sini di Jabotabek. Dan alhamdulillah. Pelatihan dari Pemda gimana, Pak, untuk pengembangan beksi ini? Pemda ya rada kurang juga, karena dia tidak memfasilitasi seperti kayak bela diri impor yang lain kayak karate, taekwondo, kan dia bisa masuk ke sekolah. Padahal ini budaya Nusantara, leluhur ini ya. Kita minta supaya masuk di ekstrakurikuler lah minimal. Kearifan lokal silat Betawi ini kita masuk. Nah, untungnya alhamdulillah ketemu. Nah, ini dia Panglima. Ketemu dengan pengembang luar biasa Pak Beksi. Saya izin ke Pak dulu. Siap. Oke, baik Panglima, mohon maaf nih. Ini luar biasa. Tadi Pak Haji mengucapkan suatu apresiasi kepada Panglima telah mengembangkan beksi ini di Pangkoop 1 ini. Kenapa beksi yang dikembangkan di sini, Panglima? Bermula dari adik kelas saya yang melaporkan bahwasanya kami orang Betawi, kami ingin melestarikan budaya Betawi. Salah satunya lenong, kemudian ada silat. Silat apa tuh? Silat beksi namanya. Kayak apa? Kemudian dilihat-lihatkan. Oke, kalau gitu bisa nggak gurunya dipanggil ngajarin kami? Ketemu Kak Haji Basir Bustomi. Dan saya lihat dari demo-demo yang diajarkan ini buat kami air crew itu sebenarnya sangat bermanfaat, Haji. Karena kita simulasi ada terbang di pesawat angkut, lalu ada misalnya potensi
yang nodong apa segala macam, atau kita reaksinya cepat gitu ya. mungkin dalam satu kerumunan lalu ada yang mau menyerang kita. Saya lihat ini Beksi cukup ampuh untuk mengatasi itu. Sudah berapa lama Panglima? Oleh karena itu saya undang khusus. Pertama kami minta mereka sejauh mana sih yang kemampuan mereka. Kemudian minggu selanjutnya kita wajibkan kepada seluruh anggota yang ada di Koop. Jadi kurang lebih udah hampir 5 minggu ya. Iya. Oke. Selama 5 minggu ini bagaimana kesan Panglima terhadap jurus-jurus Beksi? Yang pertama, kita di saat COVID ini kebugaran ya. Kebugaran ini juga cukup menambah imun tubuh. Kemudian udah otomatis saya lihat refleks dari kita semua akan mulai bangkit, ada manfaatnya ya, Bud. Betul. Ya. Mudah-mudahan banyak yang mencintai, walaupun saya yakin tidak akan 100%. Paling tidak saya sudah mengakomodir dan berusaha melestarikan budaya Betawi. Kemudian saya lahir besar di Betawi, di Jakarta. Tempatnya di Jakarta Utara, di Cilincing. Kampungnya si Pitung. Sekarang mengembangkan silat Beksi. Insya Allah. Rencana ke depan apa Panglima untuk Beksi ini? Ya, harapan kita bisa dikembangkan ke seluruh jajaran. Kemarin saya sudah bilang kalau olahraga bela diri yang berasal dari luar mereka mau publik. Memang saya tanya awalnya mereka eksklusif, khusus orang Betawi. Makanya tidak semua orang juga Betawi main silat. Oleh karena itu supaya besar, saya bilang harus go publik. Karena hanya kita yang tersisa lah yang mampu melestarikan budaya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu? Luar biasa. Saya agak terharu nih, Panglima mempunyai keinginan untuk mengembangkan budaya melalui olahraga ini, luar biasa. Jadi ini akan terus dikembangkan tiap hari. Salah. Seminggu 2 kali. Setiap hari Selasa dan Jumat. Hari olahraga. Terus semua anggota juga ikut terlibat. Kami awali dengan bersepeda tadi. Minimal 20 kilo itu. Jadi pemanasannya 20 kilo sepeda. COVID itu memang harus bugar Panglima. Jadi ke depan terus akan dikembangkan dengan Beksi. Dan Pak Haji terus akan membantu. Insya Allah, ini salah satu cara melestarikan seni budaya khususnya bela diri asli karya bangsa Indonesia. Ini alhamdulillah Angkatan Udara sudah memberikan peluang dan apresiasi penghargaan dengan cara langsung dibuat latihan bela diri Beksi di markas komando ini Angkatan Udara. Pak Haji, kalau ingin apa yang ingin Anda sampaikan untuk Panglima, apa yang ingin saya sampaikan? Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peluang, atensi, apresiasi terhadap hasil karya bangsa Indonesia, nih seni budaya terutama. Kalau nggak beginiin, bagaimana orang tahu? Ini salah satu siar, promosi memperkenalkan salah satu silat Betawi yang namanya Beksi. Gitu. Dan Bang luar biasa. Mudah-mudahan Pak terus berkembang Bang. Amin. Pak Haji Bajir sehat terus. Amin. Mengembangkan terus. Saya terima kasih, ini salah satu mengurangi budaya Nusantara. Jadi tidak harus impor terus olahraga. Kita harus bangga dengan hasil karya bangsa Indonesia. Kayak contohnya taekwondo, karate, biar bagaimanapun dia hasil bela diri impor. Jadi sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kita kudu bangga dengan hasil karya bangsa Indonesia. Budaya itu kan budidaya leluhur kita. Betul. Itu Panglima. Betul sekali. Ada yang saya lagi Panglima untuk terima kasih, mudah-mudahan budaya ini terus langgeng dan pelatih-pelatihnya terus semangat. Oke, Panglima sekali lagi. Apa himbauan Panglima untuk masyarakat Indonesia terkait dengan Beksi dan mungkin dengan bela diri tradisional lain? Khususnya dari para guru-guru, suhu-suhu penggiat olahraga bela diri Nusantara, sebaiknya kita membuka diri dan mau mensosialisasikan olahraga kita. Yang basicnya tradisional, Bang. Basicnya tradisional. Begitu banyak kita sudah dianugerahi Tuhan olahraga bela diri di Nusantara ini, dan mudah-mudahan justru kita menjadi daya tarik buat negara-negara asing sehingga budaya-budaya kita bisa justru diadopsi oleh mereka-mereka malahan. Karena begini, gerakan dan mutu aplikasi dari silat tradisional nggak kalah mutunya dibandingkan bela diri impor. Beksi sudah masuk IPSI belum Pak Haji? Alhamdulillah udah masuk. Alhamdulillah. Tapi dia ibaratnya masuk di tradisionalnya. Masih eksibisi. Eksibisi. Nanti mudah-mudahan ada
dikembangkan menjadi prestasi nanti ya. Amin, amin, Ya. amin. Panglima terima kasih waktunya. terima kasih. Pak Haji Basir terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Sama-sama, Bapak. Ya. Terima kasih. Baik sahabat Indonesia, demikian pembicaraan kami dengan Panglima Koop 1 TNI AU, Marsikal Muda TNI Tribowo Budi Santoso, dan guru besar dari silat beksi dari Betawi yaitu Bapak Haji Basir Bustomi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan seperti himbauan dari Panglima tadi, mari kita kembangkan, mari kita cintai budaya asli Indonesia termasuk olahraga. Iya. Dan menurutkan itu pengembangan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu kembali di Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa.